Lataifu tafsir. Yang pertama, Suratul Hujurat sama Suratul Akhlaq wal Adab. Surat Hujurat juga dinamakan dengan surat tentang akhlak dan tata krama. Faqad arsyadat ila makarimil akhlaq. Karena benar-benar surat ini memberikan petunjuk arahan kepada akhlak yang mulia. Wajah fihan nida, di dalam surat ini nida panggilan datangnya biwasfil iman dengan menyebut predikat iman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan amanu iman khamsa maratin ada 5 kali. Wa fi kulli maratin irsyadun, dan pada masing-masing panggilan iman mengandung petunjuk ila makromatin minal makarim, petunjuk kepada salah satu kemuliaan akhlak, wa fadilatin minal fadail, dan kepada salah satu nilai keutamaan. Wahadil ayatul rafi'ah, adabur rafi'ah, nasta'ariduha fi faqarat. Adab yang tinggi ini bakal kami paparkan, dan tidak boleh mendahului kepada Rasul, gak boleh ngelancangi biro'in dengan memberikan satu pendapat au qaulin atau ucapan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tuqaddimu baina yadillah, jangan kamu mendahului sebelum Rasulullah, sebelum Allah dan Rasulnya. Ayat maksudnya la ta'jalu, jangan kalian tergesa-gesa biqaulin, memberikan ucapan au fi'lin atau perbuatan, qabla an yakula, sebelum menyabdakan fi, mengenai ucapan dan perbuatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au yaf'al, atau sebelum Rasulullah melakukannya. Yang kedua, ihtiram Rasul wa ta'zimu sya'nih, menghormati Rasulullah, mengagungkan kedudukannya. Wa adamu raf'i saut fi hadratih, dan tidak mengeraskan suara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mengeraskan suaramu melebihi suara Nabi. Wujubut tasabbut min sihatil akhbar, wajib mencari akurasi tentang kebenaran berita. Wa adamil i'timad ala aqwalil fasaqah, dan tidak boleh percaya, tidak boleh memegangi ucapan orang-orang fasik, al-mufsidin, yang senantiasa membuat kerusakan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. An-nahyu 'anis sukhriyah binnas, larangan menghina orang lain. Wa 'anit tajawuz tanabus, dan tidak saling merendahkan. Bil alqabi, dengan memberikan julukan-julukan yang tidak baik. Gojolokan teman-teman. Kadang arek-arek kenemen koncone diteluk pitik, maling, wedhus, monyet. Lek gembil sih lumayan. Koncone teluk taek ngono, ojo nemen-nemen. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hai orang-orang beriman, jangan suatu kaum menghina kaum yang lain. Asa yakunu khairan minhum, siapa tahu mereka yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'um min nisa', jangan pula kaum perempuan menghina, meremehkan perempuan yang lain. Asa yakuna khairan minhun, siapa tahu yang dihina lebih baik daripada perempuan yang menghina. Opo kuwi gelang imitasi. Oh itu. Ternyata ada yang gak gelang karet ya. Luwih nemen ya. Imitasi saya kuning lah karet.
An-nahyu 'anil tajassus wal ghiba wa su'idh dhann wa 'anil akhlaqidz dzamimah. Melarang memata-matai orang lain, melarang ghibah, mengumpat, ngerasani aib orang lain, melarang su'udzon, dan melarang paling sania. Surat yang tidak melebihi 18 ayat ini telah merangkum berbagai nilai keutamaan tata krama kemanusiaan. Fala ajab an tusamma surat al-adab wa surat al-akhlaq. Maka tidaklah heran kalau surat ini dinamakan surat adab ataupun surat akhlak. Fahiyya tatanawalul adab ma'allah. Ayat ini mencakup adab dengan Allah, wal adab ma'a Rasul, adab dengan Rasul, wal adab ma'a nafsi, adab dengan diri sendiri, wal adab ma'al mu'minin, adab dengan orang-orang mukmin yang lain, wal adab ma'an nas, adab dengan sesama manusia amatan pada umumnya. Wa kulluha bihadza syaklir ratib. Dan semuanya ditutur, dipaparkan, dipresentasikan dengan format yang sangat tertib ini. Begitu sistematis. Adab dengan Allah, adab dengan Rasul, adab dengan diri sendiri, adab dengan orang mukmin, adab dengan alam, macam-macam urut. Kayak S1 yo kok S1 ngawur ya. Enggak sekedar S1 Mas. Mas Gembil kepengennya S3, S3. Al-latifatu tsaniyah tasdirul khitab bin nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Mendahului perintah dengan panggilan hai orang beriman. Litambihil mukhatabin ala annama ba'du amrun khatir. Itu untuk mengingatkan para mukhatab bahwa perintah setelah ini adalah perkara yang sangat urgen. Yastati'i ma'id mazidal inayah, menuntut perhatian lebih, wal ihtimam sama perhatian lebih bisa nih tentang masalah khitab ini. Wa wasfum bil iman litansyitihim, memberi predikat mereka dengan sebutan iman itu dalam rangka memotivasi mereka supaya mereka giat. Wal idzan bi annahu ta'inil muhafadzah alaih, dan memberi kesan, memberitahu bahwa hal itu adalah akan mendorong untuk menjaga keimanan. Wa wazi'un anil ikhlali bih, dan melarang merusak keimanan. Afadahu telah memberi faedah keterangan ini Al-Allamah Abu Sa'ud. Al-latifatu tsalitsah in ja'akum fasiqun binaba, fi hadha ta'bir isyaratun latifah ila anna al-mu'min yanbaghi an yakuna hadiran yaqidan. Dalam pengungkapan in ja'akum fasik terdapat isyarat yang sangat lembut bahwa orang mukmin itu sepatutnya senantiasa waspada, yaqidan senantiasa melek, ojo turu terus ya. Layak balu kula kalamin yulqa ala'a, jangan menerima setiap omongan yang disampaikan ala awahinihi ke telinganya. Tuna ya'rif al-masdar, tanpa mengetahui sumbernya. Ojo. Kalau keturunan Rasulullah, ojo langsung percaya. Irungnya pantas taura. Secara genetik iya apa enggak. Kemudian berdasar buku nasab yang mana. Buku itu akurat apa enggak. Gitu ya. Ojo gampang percaya, kecuali melihat sumber. Syukur bukan hanya second resources ya. Itu kalau bisa ya jangan hanya second resources. Harus yang first resources. Sumber primer. Watangkiru fasik li ta'mim. Menakirahkan lafad fasikun itu untuk menunjukkan umum secara general. Li'annahu nakiratun fi siyaqi syarti. Karena lafad fasikun isim nakirah dalam konteks fi'il syarat. Dalam bahasa Madura fi'il syarat itu condition. Ya, bahasa Inggris ini.
Men sik kelingan ora tenses tentang kondisi, tentang question tag untuk lebih meyakinkan. Question tag itu kalau dalam bahasa Inggris kayak yang kita ya, yang kita ya, ya. Isn't he? Bismillahirrahmanirrahim. Kan nakirati seperti isim nakirah fi siyakin nafyi, dalam konteks kalimat yang nafi. Tufidul umum nakirah dalam konteks nafi memberi faedah umum. Kama qarrarahu sebagaimana telah menetapkan kaidah ini ulama usul, ulama ahli usul fikih. Wal makna in ja'akum ayu fasikin. Jika datang padamu orang fasik siapapun dia, fatasabbatu min khabari, maka upayakan mencari akurasi tentang kebenaran kabarnya. Wa jaa bi harfi taskik, datang ayat ini dengan kalimat taskik, in, jika. Walam yakul idza, bukan pakai idza. Kalau idza apabila, kalau ini jika itu barang lamun kena orang. Ya, jika saya punya duit 1 triliun, wong jika loh mas, belum tentu. Allati tufidu tahqiq, yang mana kalau idza menunjukkan makna terjadi sebenarnya. Liyusyira ila anna wuqu'a mithli hadza innama huwa ala sabilin nudrah. Guna memberi isyarat bahwa terjadinya hal seperti ini itu hanya langka. Biasanya umumnya ketika itu, karena sahabat itu orang jujur-jujur, menyampaikan berita umumnya benar, akurat. Kalaupun ono 1-2 sing delawem-delawir itu hanya kadang-kadang. Makanya pakai in, bukan pakai iza. Idil aslu fil mu'min an yakuna shadiqan. Karena pada dasarnya orang mukmin itu orang yang jujur, enggak perlu dicurigai. Walamma kana Rasulullah wa ashabuhu bil manzilati lati, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya bil manzilati ada di suatu posisi kedudukan allati la yatasaru ahadun an yukhbirahum bikadzib, yang mana tak seorang pun berani memberikan berita kepada Nabi dan sahabat dengan kebohongan. Wa ma kana yaqab mithlu hadza mithlu ma farata minal walid, sedangkan apa yang terjadi semisal kesalahan dari Walid bin Uqbah, wong Haris itu enggak nyerang, tahu-tahu berdasar persepsinya dikira Haris akan nyerang, ulang menghadap Nabi ketakutan, katanya Haris akan nyerang. Aslinya si Walid bin Ubayyah orang jujur-jujur, saking salah menganalisa. Illa fin nudrah, kecuali memang kejadian ini langka. Kalau langka orang jujur pun bisa keliru, ulama pun bisa terselip lidah. Ila in ja'akum biharfi syakki, maka dalam hal ini diucap dengan kalimat in, pakai huruf in yang berfaedah syak. Fatadabbar, renungkan olehmu asrarul kitab, berbagai rahasia kitab Quran. Diksi, memilih katanya Quran itu pas, enggak ada diksi yang tidak pas. Bodoh-bodoh dua lafadz maknanya sama, mesti dipilih yang paling pas dengan konteks situasi, mesti. Itu mas Quran. Dewek enggak skripsi. Ya, kapan ja'a, kapan qadima, ya, kapan hadara, kapan ata, karus, kapan warada, pokoknya ja'a teko sapa zaitun, dan ruwe kudo. Kalau Quran dari sekian banyak pilihan kata yang homonim, mesti dipilih yang diksinya pas. Kalimat ngarso dalem,
ngarsa dalem sinuwun mengkubuwono. Aja ngarsa dalem gembil ini ora pas. Gembil kok ngarsa dalem ini. Kecuali lek gembil wis dadi raja ya. Raja sehari. You know. Hah? Apa? Nggerar. You know mean of Raja Sehari. Ngarar. Al-latifatur rabi'ah. Qauluhu ta'ala wa'lamu anna fikum Rasulullah. Hei aja lancang. Di dekatmu si ana Rasulullah. Harusnya ana apa-apa ya takon nang ngene Rasulullah aja lancang ngono. Wong si ana Rasulullah kok sembarang diputus-putus nih dhewe ngawur. Taqdimu khabari anna ala ismiha. Al-Fatihah.